Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai privasi dan kebebasan di internet. Privasi, pengertian dari privasi sendiri adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu atau organisasi lain termasuk sebuah negara. Hukum privasi di Amerika dan Eropa kebanyakan diatur berdasarkan pada FIP atau Fair Information Practices yang pertama kali dicanangkan dalam sebuah laporan tahun 1973 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal, Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesehatan Amerika tahun 1973. Nah, untuk apa singkatan dari FIP? FIP adalah Fair Information Process yang definisinya yaitu seperangkat prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Setelah kita membahas mengenai definisi dari FIP dan kapan FIP itu terbentuk, mari kita membahas sejenak mengenai FIP itu sendiri. FIP itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama adalah informasi tersebut harus bukan dari sistem catatan personal yang merupakan rahasia. Yang kedua adalah individu memiliki hak atas akses, pengawasan, peninjauan dan merubah pada sistem yang memuat informasi tentang mereka. Ketiga, tidak ada penggunaan informasi personal untuk tujuan tertentu kecuali dengan izin sebelumnya. Dan yang keempat, manajer sistem bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena sistem untuk reliabilitas dan keamanan. Dan yang terakhir adalah pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam hubungan informasi antara pihak swasta. Oke, di slide berikutnya saya akan membahas tentang tantangan internet berkaitan dengan privasi. Internet memperkenalkan teknologi yang memunculkan tantangan baru dalam perlindungan privasi individu yang tidak dapat diselesaikan dengan Fair Information Process atau FIP. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas ini akan melalui beberapa sistem komputer yang berbeda-beda sebelum sampai pada tujuan akhirnya. Setiap sistem tersebut akan mampu memonitor, menangkap dan menyimpan komunikasi yang melaluinya. Oke, ini sambungan dari slide berikutnya yang keempat, yaitu sambungan dari tantangan tadi, yaitu sebuah web dapat mengetahui identitas jika pengunjung dengan sukarela mendaftarkan diri untuk membeli produk atau jasa atau untuk mendapatkan jasa gratis seperti informasi. Sebuah web juga dapat memperoleh informasi tentang pengunjungnya tanpa diketahui, yaitu dengan cookie. Definisi dari cookie sendiri adalah file kecil yang tersimpan dalam hard drive komputer ketika seorang user berkunjung ke dalam web. Oke, sekarang di pembahasan yang terakhir yaitu solusi teknis. Teknologi baru telah tersedia untuk melindungi user privacy selama berinteraksi dengan website. Sebuah tool yang dapat membantu user menentukan jenis data personal yang dapat diketahui oleh website, yaitu The Platform for Privacy Preference atau P3P. P3P ini sendiri memungkinkan komunikasi secara otomatis tentang kebijakan privasi antara e-commerce dengan pengunjungnya. P3P sendiri mencakup isu etika. P3P sendiri itu mencakup isu etika, isu sosial dan isu politik.